Keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kalau tidak bisa ikut konstitusi, lebih baik tidak usah hidup di Indonesia. Kata-kata yang diucapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ini menggemparkan Indonesia. Tanggalnya 6 Mei 2025. Lokasinya Balai Kartini, Jakarta. Sasaran Luhut, mereka menentang kenaikan politik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden dan putra mantan Presiden Joko Widodo. Pernyataan yang lugas dan sederhana ini bukanlah ucapan spontan. Ini adalah deklarasi terencana, disampaikan dengan penuh wibawa. Pesannya jelas, perbedaan pendapat terhadap tokoh politik tertentu tidak akan ditoleransi. Ini bukan saran, tetapi ancaman terselubung, yang segera menimbulkan kekhawatiran tentang ruang yang semakin sempit untuk wacana demokrasi di Indonesia. Ultimatum Luhut menandai eskalasi berbahaya dalam iklim politik yang sudah tegang. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa garis pertempuran telah ditarik, dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Ultimatum Luhut pada 6 Mei tidak muncul begitu saja. Ini adalah puncak dari ketegangan yang meningkat, yang dipicu sehari sebelumnya oleh ucapannya sendiri yang kontroversial. Pada tanggal 5 Mei, di Istana Kepresidenan, Luhut menyebut mereka yang menuntut Gibran dicopot dari jabatannya sebagai kampungan, istilah yang merendahkan, yang menyiratkan kurangnya kecanggihan dan kesopanan. Bahasa yang meremehkan ini, yang ditujukan kepada para pengkritik pemerintah, semakin mengobarkan api. Yang menambah panas situasi adalah gerakan yang dipelopori oleh kekuatan yang tangguh, Forum Purnawirawan TNI Polri. 332 purnawirawan, termasuk Jenderal, Laksamana, dan Marsikal Tinggi, menandatangani sebuah dokumen. Tuntutan mereka, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, meskipun usianya masih muda, merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kehadiran tokoh-tokoh terkemuka, seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, di antara para penanda tangan, memberi bobot yang signifikan pada gerakan ini. Ini bukan hanya sekelompok veteran yang tidak puas, ini adalah faksi kuat yang menantang legitimasi kepemimpinan saat ini. Peristiwa tanggal 5 dan 6 Mei terjadi dengan cepat, sehingga membuat banyak orang terguncang. Dimulai dengan ucapan kampungan Luhut, sebuah penghinaan yang disengaja, yang bertujuan untuk mendiskreditkan oposisi Gibran. Namun, ini hanyalah permulaan. Berita tentang dokumen Forum Purnawirawan, yang ditandatangani oleh ratusan pensiunan elit militer, muncul bersamaan. Dokumen tersebut, sebuah tantangan langsung terhadap legitimasi Gibran, meningkatkan taruhan secara signifikan. Ini menandakan sebuah kontingen yang kuat di dalam militer, siap untuk mengambil sikap melawan pemerintahan saat ini. Ultimatum Luhut pada 6 Mei adalah klimaks yang mengerikan dari periode 48 jam ini. Kata-katanya, yang disampaikan dengan niat yang diperhitungkan, adalah pesan yang jelas. Oposisi terhadap rezim saat ini, khususnya terhadap Gibran, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Lini masa, peristiwa menggambarkan ketegangan yang meningkat, yang diatur dengan hati-hati untuk membungkam perbedaan pendapat, dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Kecepatan dan kerasnya tanggapan, ditambah dengan ancaman terselubung, tidak diragukan lagi. Indonesia memasuki fase genting, di mana masa depan demokrasinya tergantung pada keseimbangan yang berbahaya. Bagian 4. Menguraikan pesan, kata-kata Luhut, berbagai interpretasi. Ultimatum Luhut memicu badai interpretasi, masing-masing mencerminkan kecemasan dan kecurigaan yang merasuki masyarakat Indonesia. Suara-suara pro-pemerintah dengan cepat mendukung Luhut, membingkai pernyataannya sebagai pembelaan yang kuat terhadap konstitusi, dan teguran yang diperlukan terhadap mereka yang berusaha menabur perselisihan. Mereka berpendapat bahwa mempertanyakan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi sama saja dengan merusak fondasi demokrasi Indonesia. Namun, narasi ini terdengar hampa bagi banyak orang.
para kritikus yang sudah waspada terhadap kecenderungan otoriter pemerintah yang semakin meningkat, memandang pernyataan Luhut sebagai upaya terang-terangan untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan konstitusi adalah taktik sinis, cara untuk membungkam oposisi dengan kedok legalitas. Waktu pernyataan Luhut yang muncul setelah deklarasi para pensiunan perwira semakin memicu kecurigaan. Apakah ini upaya terkoordinasi untuk mengintimidasi dan membungkam setiap potensi ancaman terhadap rezim saat ini? Ambiguitas seputar kata-kata Luhut inilah yang membuatnya begitu kuat. Kata-kata itu berfungsi sebagai tes Rorschach, mengungkapkan perpecahan dan ketidakpercayaan yang mendalam yang mengganggu masyarakat Indonesia. Momok intervensi militer membayangi lanskap politik Indonesia. Bagi banyak orang, kemungkinan militer turun tangan membangkitkan kembali ingatan akan era yang lebih gelap. Angkatan bersenjata, yang pernah menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia, secara bertahap dikesampingkan sejak jatuhnya Soeharto. Namun, peristiwa baru-baru ini telah menghidupkan kembali kekhawatiran akan potensi kebangkitan kembali. Deklarasi para pensiunan perwira, ditambah dengan peringatan keras Luhut, telah menyebabkan spekulasi yang meluas. Apakah militer sedang dipersiapkan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memadamkan perbedaan pendapat? Atau apakah ini hanya taktik untuk menanamkan rasa takut dan mempertahankan kendali? Kurangnya kejelasan hanya menambah kecemasan, sehingga sulit untuk melihat niat sebenarnya di balik manuver ini. Untuk benar-benar memahami dinamika yang sedang dimainkan, kita harus melihat melampaui pernyataan publik dan narasi resmi. Di balik layar, jaringan perebutan kekuasaan dan aliansi yang kompleks sedang berlangsung. Tokoh-tokoh politik kunci dan elit berpengaruh sedang bermanuver untuk melindungi kepentingan mereka. Para pensiunan perwira, meskipun secara terbuka menampilkan front persatuan, mereka sendiri terpecah mengenai tindakan terbaik. Beberapa menganjurkan sikap yang lebih agresif, sementara yang lain memperingatkan agar tidak bertindak terlalu jauh. Sementara itu, posisi Luhut di dalam pemerintahan tidaklah sekuat kelihatannya. Pernyataannya, meskipun tegas, juga merupakan langkah yang diperhitungkan untuk memperkuat posisinya di tengah tekanan internal yang semakin besar. Interaksi dari berbagai kekuatan ini menciptakan lingkungan yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, di mana garis antara teman dan musuh seringkali kabur. Saat Indonesia berdiri di persimpangan jalan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Para pemimpin bangsa menghadapi tantangan yang menakutkan, bagaimana menavigasi periode yang bergejolak ini, tanpa memperdalam perpecahan yang mengancam akan memecah belah negara. Bagi rakyat Indonesia biasa, taruhannya sangat tinggi. Hasil dari perebutan kekuasaan ini akan membentuk masa depan demokrasi mereka, dan menentukan jenis masyarakat tempat mereka akan tinggal. Akankah Indonesia keluar dari krisis ini dengan lembaga-lembaganya tetap utuh, ataukah akan kembali ke otoritarianisme? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang jelas, keputusan yang dibuat dalam beberapa bulan mendatang akan memiliki konsekuensi jangka panjang untuk generasi-generasi mendatang.